Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan video pembelajaran di minggu ke-14. Masya Allah banget, Alhamdulillah, finally we come to the final slide for the theory. So for this final slide or this final meeting, I will talk about the coupled model. Jadi idenya untuk pertemuan ke-14 itu adalah menggabungkan antara model cuaca dan model ocean. Jadi kayak gitu. Sebenarnya nggak yang ocean banget sih, lebih ke sea wave gitu ya, karena kita kan kemarin banyaknya ngomongin sea wave gitu, tapi nanti mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut gitu ya. Oke, layout kali ini cukup simple, cuman slide-nya, if I can say, yeah, it's quite many. I mean, like it is more than previous meeting. Yeah, but it's just like an example, like examples or something like that. Oke, untuk today's layout itu ada overview tentang couple model, like apa sih couple model, definisi, kemudian how the skemanya itu kayak gimana bentukannya. Nah, ada couple model, ada couplernya dong, kayak gitu ya, ada penghubungnya. Kita juga akan belajar model coupler, kemudian various coupled model framework. Terus kira-kira so far itu sudah sejauh apa sih model-model itu digabungkan gitu dalam entah itu penelitian atau mungkin ya study gitu ya, udah sejauh apa sih model coupling ini. Oke, untuk yang pertama yakni overview dari couple model. Di sini saya punya dua rujukan, yakni punyanya yang pertama punyanya Miller gitu ya, punyanya Miller AJ, kemudian Collins ya, saya tulis et al gitu tahun 2017, dan ini tuh literally seperti yang kalian expect ya, meskipun saya nggak tahu sih kalian expect apa gitu ya, cuman waktu pertama kali saya mengetahui tentang couple model gitu ya, saya dalam pikirannya itu adalah ya sudah, kita menggabungkan antara model cuaca dan model laut gitu ya, berarti kan memang kita menggabungkan dua model itu gitu. Nah, yang dimaksud dengan Miller ini di paper reviewnya, jadi saya nanti ada dua paper terkait dengan couple model ini. Nah, yang pertama itu punyanya Miller 2017, itu reviewnya itu yang benar-benar adalah idenya itu adalah menggabungkan dua model itu gitu ya, model atmosfer dengan model laut gitu. Ide dibalik ini itu adalah karena ocean itu kayak memberikan strong influence gitu ya. Dia itu memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap atmosfer sirkulasi atmosfer dan juga presipitasi. That's why kalau kalian banyak baca terkait couple model itu mostly digunakan itu untuk tropical cyclone. Karena apa? Karena ketahuan banget gitu ya bahwa tropical cyclone itu benar-benar sirkulasi antara land air sea circulation gitu. Jadi karena memang di situ dibilangnya gitu ya bahwa ocean ini memberikan influence berupa penguapan yang luar biasa yang dia dapat men-trigger atmosfer circulation, begitu pula dengan presipitasi. That's why kebanyakan couple model itu related gitu ya. Jadi dia itu terkait sama global climate modeling, karena kita agree gitu ya bahwa ocean itu kan lebih lambat ya prosesnya begitu ya. Jadi ketika pemanasan di SST gitu ya, itu kan lebih lambat dari yang ada di atmosfer, tapi bukan berarti tidak bisa mempengaruhi, dia tetap bisa mempengaruhi tapi jangkanya lebih lama gitu ya, periodnya lebih lama. That's why it will more sweet, it will more sweet to climate scope dibandingkan dengan
apa namanya, cuaca yang lebih dynamic gitu ya, yang lebih dinamis. Makanya couple model itu lebih banyak digunakan atau lebih banyak ditemukan untuk climate modeling. Kemudian dia itu merepresentasikan wide range proses. Jadi prosesnya itu lebih, skalanya lebih besar, karena balik lagi gitu ya, nggak hanya dia berubahnya lama di ocean, tapi juga dia kan ocean itu kan gede banget, dan kita agree bahwa 70% dari bumi itu kan air ya gitu. Jadi dia itu prosesnya jauh lebih besar gitu daripada yang singkat gitu. Apa maksud saya, daripada area yang singkat kayak gitu. Kemudian, nah, akurasi dari numerical simulation yang dipakai di couple model ini gitu ya, itu terkait dengan kemampuan masing-masing model dalam menangkap kejadian fisik gitu ya di masing-masing fenomena yang terjadi. Misal gitu ya, jadi kan kayak kalau kalian misal gitu ya, coupling antara model laut sama model atmosfer. Nah, akurasinya tuh berdasarkan apa? Apakah berdasarkan couplingannya atau masing-masing gitu. Nah, kalau di paper itu gitu ya, kalau saya nggak salah, that's why it's way much better if you read by yourself so you understand what the paper means, because every reader have a different interpretation, right? So yeah, I suggest you to read the paper by yourself. Dan kalau yang penangkapan saya gitu ya, jadi akurasinya itu tetap terkait sama kemampuan model masing-masing, meskipun dia di coupling gitu ya, tapi dia tetap gitu. Kalau ya atmosfer akurasinya 90%, ya dia akan tetap 90% ketika kalian mensimulasikan variabel yang memang dia terkait dengan atmosfer. Jadi seperti itu, karena memang prinsipnya coupler itu cuman mengkoneksikan variabel yang saling terkait aja. Nanti kita akan belajar lebih jauh terkait itu gitu ya. Kemudian, nah kalau di papernya ini tuh lebih spesifik gitu ya. Jadi di situ dibilangnya key climate process must be represented gitu ya. Jadi proses utama dari klimat, apalagi yang iklim gitu ya, apalagi yang terkait dengan precipitation, itu harus direpresentasikan oleh dua model, dan itu yang terkait dengan representasi antara proses yang berkaitan gitu ya, antara yang terjadi di ocean sama di atmosfer, itu terkait sama land surface coupling, dan yang kedua oceanic frontal coupling. Jadi kayak gitu. Jadi dua hal ini yang perlu diperhatikan ketika mau mengkaplingkan dua model tersebut. Jadi ekspektasi saya gitu ya, waktu saya baca papernya Miller itu sama gitu ya. Oh, berarti maaf, banyak nyamuk. Jadi memang kalau model decoupling itu ya sudah model laut sama model atmosfer digabung, udah gitu aja gitu. Gampangannya seperti itu. Cuman di paper yang terbaru gitu ya, punyanya Gross tahun 2018 gitu, bahwa coupling Earth System Model gitu ya, Earth System Model itu gak hanya menggabungkan dua model yang memang dia berbeda gitu. Kayak misal WRF itu kan terkait atmosfer gitu ya. Kemudian SWAN atau Wavewatch itu kan terkait model gelombang laut gitu ya. Itu kan memang benar-benar beda skopnya yang dihitung juga. Kemudian core modelnya itu kan benar-benar literally beda. Nah, di Miller 2017 itu kan menggabungkan dua itu. Sedangkan kalau di Gross itu dia menganggapnya bahwa coupling model itu juga bisa terjadi ketika kalian itu hanya merunning dalam satu model. It means like misal di WRF gitu ya, apakah di WRF itu tidak ada coupling gitu. Dan di papernya si Gross ini dibilang gitu ya, bahwa dalam satu model pun itu sebenarnya ada couplingnya. Contohnya adalah ketika kalian menggabungkan antara physics dan dynamic gitu ya, antara kapan yang dia
dihitung oleh core model dan kapan yang dia dihitung sebagai parametrisasi. Itu kan untuk menghubkan atau mengkonekkan itu kan juga butuh coupling gitu ya. Nah, itu lebih terperinci lagi terkait dengan coupling model yang dimaksud gitu ya. Jadi makanya di sini dibilangnya couple model itu adalah coupling component of physics and dynamics of the event gitu ya. Ketika kalian menggabungkan antara proses fisik dan dia dynamic dalam satu model, itu juga sudah dianggap sebagai coupling model kayak gitu. Nah, di situ di situ tapi dia lebih komprehensif lagi. Jadi selain komponen itu gitu ya, itu memungkinkan banget juga bahwa antara dua model gitu ya. Jadi apa yang ada di 2017 ini juga dirangkum juga sih di sini gitu ya. Jadi dia selain dengan satu komponen dalam model itu sendiri, memungkinkan juga couplingnya itu antar model. Nah, the simple one itu adalah menggabungkan dua komponen model gitu ya, misal kayak atmosfer sama ocean. Dan kompleksnya itu apa? Misal menggabungkan antara land, glacier, sea ice, atmospheric chemistry, ocean biogeochemistry gitu. Karena Masya Allah banget gitu ya, Tuhan kita itu kan luar biasa dalam penciptaan gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi di bumi ini gitu ya, itu kan saling terkait gitu. Nah, karena keterbatasan kita aja sebagai manusia, makanya kita mengkotak-kotakkan gitu ya. Oh, ini domain atmosfer, oh ini domain biosfer, oh ini domain ocean gitu ya. Padahal sebenarnya mereka tuh saling terkait, dan mungkin ini pernah saya bahas gitu ya di pertemuan sebelumnya gitu. Nah, makanya dengan kemampuan model, kemampuan komputasi, kemudian Tuhan mengizinkan manusia itu tahu, manusia itu punya knowledge untuk kesana, makanya ada yang namanya Earth System Model gitu. Tapi sebenarnya gitu ya, kalau punyanya Gross, bahwa yang namanya couple model itu dari komponen part, ketika kalian menggabungkan antara physics dan dynamics itu udah dianggap sebagai coupling gitu ya. Apalagi kalau kalian menggabungkan dua model yang literally berbeda, itu ya juga namanya coupling. Jadi kayak gitu. Jadi dia lebih komprehensif dalam pengertian kayak gitu. Nah, kemudian apa aja sih variabel yang biasa dikouplingkan? Apakah semua itu dipertukarkan gitu? Ternyata tidak gitu ya. Di sana dibilangnya yang pentingnya adalah momentum, mass, dan energy exchange kayak gitu. Nah, dalam couple model gitu ya, ada beberapa yang harus dikonsider atau diperhatikan gitu. Yang pertama, correct asymptotic behavior, bahwa setiap model itu kan punya perilaku yang berbeda gitu ya. Mereka punya time stepping error yang berbeda, mereka punya equation set yang berbeda gitu ya. Nah, ketika kalian mau menggabungkan gitu ya, kalian harus tahu gitu, model saya ini time stepnya tuh bagaimana. Kalau resolusi saya seperti ini, berarti time step minimumnya tuh harus seberapa. Kemudian kalau saya menggunakan equation ini gitu ya, supaya dia lebih murah gitu ya, bagaimana cara mensimplified gitu ya, meringkasnya. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus tahu benar-benar behavior dari each your component gitu ya, or your model itself. Kemudian physical law-nya, kalian juga harus tahu hukum fisikanya gitu ya. Karena kan kita mengexchange momentum, mass, dan energi. Jadi kita harus tahu, misal flux apa sih yang misal di ocean juga dihitung, di di atmosfer juga dihitung. Oh, ternyata sama-sama menghitung flux ini nih. That's why dia bisa dipertukarkan. Misal seperti itu. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Kemudian interaction between komponen gitu. Jadi komponen-komponennya itu juga bisa berinteraksi, kayak misal gitu ya. Jadi blank setelah interaction between komponen gitu ya. Jadi antar komponen di model itu harus tahu gitu ya, mana yang bisa dikouplingkan dan mana yang tidak, grid point berapa yang bisa dikouplingkan, berapa nodesnya, berapa segmennya, dan sebagainya. Kemudian different type of discretization gitu. Nah, kan ada tuh model yang dia misal pakai finite volume, ada yang finite difference, ada yang finite element gitu. Itu kan harus diketahui gitu ya, dia numerical tekniknya, penyelesaiannya dia pakai apa gitu. Itu juga harus dipahami. Kemudian yang terakhir gitu ya, resolusi.
resolusi model itu kan penting banget, itu kan terkait dengan grid pointnya, jumlah gridnya gitu. Kalau nanti gridnya beda, segmentationnya beda, itu kan nanti bingung juga gitu ya. Ini model 1 grid pointnya 100, model satunya grid pointnya 50. Terus nanti kalau ada exchange-nya yang misal grid 1.1 ini akan di exchange kemana kayak gitu, itu kan resolusinya juga beda. Itu misal kalau antara dua domain. Tapi kalau di papernya si Gross itu lebih dalam lagi, ada yang namanya gray zone, kalau kalian masih ingat gitu ya, gray zone resolution gitu ya. Itu kan antar komponen itu sudah berbeda gitu ya, kapan dia dihitung oleh core model, kapan dia diparametrisasi gitu kan. Nah kan karena ada event yang sekarang karena resolusinya udah semakin tinggi gitu ya, ada event yang dia dengan sendirinya tidak diparametrisasi karena memang eventnya udah jauh lebih besar gitu ya, atau fenomenanya jauh lebih besar daripada skalanya, makanya dia dihitung di core model. Nah itu kan berarti harus diketahui itu sama core modelnya, kapan sih dia dihitung sama core model, kapan dia masuk ke parametrisasi gitu kan. Nah itu kan makanya ada yang kemudian scale aware dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi different resolution itu matter terkait dengan couple model. Nah ini adalah skema dari Gross tahun 2018 yang tadi saya bilang bahwa couple model itu tidak hanya mencakup antara satu model dengan model yang lainnya. Misal di sini model atmosfer, jadi model ocean kan kalau udah punyanya si siapa tadi, Miller 2017 itu kan menggabungkan antara dua model, dan ini adalah contoh couplernya gitu ya. Saya ganti aja warnanya. Ini adalah contoh couplernya gitu ya, bahwa antara model atmosfer gitu ya, antara T-nya itu juga di-coupling, kemudian antara resolusi spasialnya itu juga di-coupling gitu ya. Tapi sebenarnya dalam model itu sendiri gitu ya, antara proses fisik gitu ya dan dynamics-nya gitu ya, antar komponennya itu juga di-coupling gitu ya. Misal apa yang terjadi di radiasi gitu ya, apakah radiasi tidak mempengaruhi konveksi? Oh mempengaruhi gitu ya, makanya dia ada couplingnya kayak gitu. Terus apakah ini kan misal ada land gitu ya kan, kalau kalian masih ingat gitu ya bahwa land surface model di WRF itu kan dipecah menjadi beberapa parametrisasi. Sebenarnya dia kan model sendiri ya, namanya land surface model. Makanya di sana ada surface layer, kemudian ada urban layer, kemudian ada banyak gitu ya parametrisasinya. Apakah dia tidak mempengaruhi konveksi? Oh dia mempengaruhi, dan itu makanya ada coupler. Jadi dalam satu model sendiri itu sebenarnya ada couplernya gitu ya, ada couplingnya gitu. Nah kemudian kita lihatnya biasanya langsung makronya aja gitu ya, oh antara dua model digabungkan gitu ya. Ya itu benar juga gitu, tapi sebenarnya kalau kita mau lebih komprehensif, bahwa dalam satu model sendiri antar komponen atau antar komponen fisik dan dynamicsnya itu juga ada couplingnya gitu ya. Misalnya apa yang terjadi ice gitu ya, glacier gitu, apakah dia mempengaruhi gelombangnya? Oh iya jelas gitu ya, dia mempengaruhi karena dia terkait sama kalau dia cair, tinggi muka lautnya seperti apa, dia menghasilkan wave setup tidak, biasanya seperti itu gitu ya. Kemudian nah akhirnya setelah belajar tentang skemanya gitu ya, kita belajar tentang couplernya. Ini adalah sesuatu yang sangat urgent karena dia yang menghubungkan antara dua komponen atau dua model itu gitu ya. Nah di papernya kenapa saya lupa, papernya si Miller tahun 2017 gitu ya, itu dibilang bahwa major challenge of couple model itu ada di frameworknya. Bagaimana sih coupler ini bekerja untuk menghubungkan dua model itu? Apakah semudah yang tadi diceritakan Bu Fitri skemanya gitu ya? Tentu tidak gitu. Dan ini adalah susahnya ini. Bagaimana kalian menggabungkan misal dua model yang literally berbeda banget gitu ya, secara gridnya, secara discretizationnya, atau mungkin resolusinya gitu ya, supaya bisa digabungkan gitu ya. Nah itu yang menjadi major challenge gitu ya dari si couple model. Nah makanya sebelum itu kita belajar dulu emang fungsinya si coupler itu apa sih gitu ya. Pertama adalah dia mengcombine dan mengkontrol. Karena apa? Karena dia menghubungkan dua model, berarti dia punya hak gitu ya. Istilah katanya dia kayak polisinya gitu ya, kayak
polisi lalu lintas pertukaran data antara dua model ini gitu ya. Jadi dia bisa mengomandoi dan mengontrol gitu. Jadi kalau kalian mau menggabungkan dua model itu ya, itu nggak sesimpel kalian harus ngeset satu model A dan satu model B, tapi kalian juga harus memperhatikan bagaimana lalu lintas pertukaran data itu. Jadi kalian juga harus mengotak-atik gitu ya, istilah katanya ngeset si couplernya. Karena apa? Fungsi dari coupler ini juga adalah mengkomen dan mengontrol apa yang dipertukarkan, bagaimana cara pertukarannya, dan bagaimana istilah katanya rekonstruksi dari si model itu gitu ya. Kalian harus tahu. Kemudian kalian juga harus mengetahui data flow-nya gitu ya. Flow data yang akan dipertukarkan antar model komponen atau antar model itu sendiri. Bagaimana grid interpolasinya, time averaging-nya, kemudian flux physics calculation-nya gitu ya. Kemudian flux datanya, itu kalian harus mengerti apa yang akan dipertukarkan gitu ya. Ini secara garis besar gitu ya. Command and control sama data flow, tapi minor function-nya banyak gitu ya. Termasuk si coupler ini punya function untuk menginterpolasi data gitu ya. Bila misal gridnya different kayak gitu, gridnya different, kayak misal tadi yang saya bilang gitu ya, kalau misal satunya 10, gridnya 100, satunya 50, bagaimana supaya tetap bisa dipertukarkan, karena kan beda gridnya, jumlah gridnya berbeda gitu. Nah si coupler ini bisa gitu ya, dipaksa untuk menginterpolasi. Kemudian dia bisa juga untuk menghitung gitu ya data yang dibutuhkan satu model tapi tidak dihitung sama model yang lain gitu. Misal model ini tidak menghitung ini gitu ya, bisa nggak kalau model yang ini disuruh ngitung itu gitu ya, nggak masalah selama kalian bisa kasih komen gitu ya, kasih komen yang jelas gitu. Kemudian mengkontrol model integration, kemudian memastikan konservasinya, misal gitu ya, satu satuannya watt per meter kubik gitu ya fluxnya, kemudian yang lainnya itu flux yang lain gitu ya, kilogram apa gitu ya. Nah itu kalian bisa mengontrol konservasinya supaya tetap bisa dipertukarkan. Jadi misal seperti itu. Nah coupler ini kayak gimana sih Bu gitu ya. Nah so far yang saya bisa temukan gitu ya, jadi yang paling banyak digunakan ini adalah 4 ini gitu ya, ada Oasis, MCT, GFDL sama ESMF gitu ya. Nah kalau Oasis ini semuanya saya kasih di video description, kalian bisa baca sendiri. Ini dikembangkan pada tahun 2011 gitu ya. Dia ini 2011 oleh Enes gitu. Kemudian kalau MCT itu kepanjangan dari Model Coupling Toolkit, dia itu dikembangkan sama US Energy Department kayak gitu, itu tahun 2015 dan diupdate tahun 2018 kalau nggak salah. Nah kemudian ESMF gitu ya, ini 1, ini 2, ini 3. Nah itu di paling baru di tahun 2017 gitu ya. Jadi ini dari tahun 2011, 2015, 2017 gitu ya. Jadi couplernya itu beda-beda gitu. Karena coupler ini punya function yang luar biasa gitu ya, makanya dia juga membutuhkan memori yang sama dengan si modelnya gitu ya. Cuman kan kalau ini jelas gitu ya, coupler yang digunakan untuk menghubungkan atau mengkonekkan dua model gitu ya, misal atau dua model gitu ya. Nah cuman di sini ada yang agak outlier, itu GFDL gitu ya. Nah GFDL ini itu lebih kayak dia khususon gitu sih gitu ya. Jadi dia couplernya itu dibangun sama si modelnya itu sendiri gitu ya. Karena biasanya kan kalau kita punya model dan kita tahu cara data flow model itu, kalau kita mengembangkan coupler itu sendiri makanya akan mudah gitu ya. Kayak istilah katanya pengguna Android sama Apple gitu ya. Kan kalau Apple itu kan bukan eksklusif sih, tapi everything itu kan Apple ya dibilang eksklusif ya eksklusif sih. Cuman kan Apple itu kayak dia punya apa-apa itu sendiri gitu kan. Makanya ketika dia kayak punya aplikasi sendiri atau apa sendiri, itu kan kemampuannya tuh jauh lebih, atau performance-nya itu kan lebih efisien gitu ya, karena device-nya dia build sendiri, OS-nya dia build sendiri yang emang khusus buat dia gitu kan. Beda sama kalau Android. Ini saya tidak mendeskripsikan Android ya, atau Android user, ini cuma untuk
pengandaian aja gitu ya. Jadi kalau Apple tuh kayak soal GFDL, jadi dia punya model sendiri dan dia punya coupler sendiri. Jadi couplernya itu memang khususon untuk modelnya karena dia mengikuti algoritma dari si modelnya gitu ya, makanya performance-nya itu jauh lebih bagus kayak gitu. Cuman dia terikat sama ya device sama model itu gitu ya. Nah kalau MCT, SMF sama Oasis itu lebih bebas gitu ya. Jadi model apapun kalau kalian mau mengcouplerkan, kalian bisa memanfaatkan coupler ini. Dan ini tuh sama kayak Android gitu ya. Misal device kalian itu Oppo atau misal device kalian tuh Samsung atau LG gitu ya, tapi OS kalian tetap sama Android gitu. Jadi kayak Android ini kayak seolah-olah si couplernya ini gitu ya, jadi kayak lebih universal gitu loh untuk menggabungkan semua si ininya gitu ya. Ya nggak tahu sih ini pengandaian yang oke atau tidak gitu, tapi gampangannya seperti itu. Jadi kayak GFDL itu couplernya lebih eksklusif misal seperti itu. Nah, bagaimana sih framework dari si coupler model itu? Karena kan tadi saya bilang gitu ya bahwa coupler model itu kan punya kemampuan, punya function untuk mengkomen, untuk mengatur data flow dan sebagainya. That's why gitu ya, coupler ini juga butuh memori, dan memorinya itu ya sometimes bisa dibilang ya sama yang dipergunakan untuk ngerunning si model itu sendiri gitu ya. Misalnya adalah contoh share memory. Jadi dalam satu memori gitu ya, itu digunakan untuk model 1, model 2 dan couplernya. Karena coupler juga fungsinya adalah menghubungkan dua model itu, jadi dia juga membutuhkan memori yang sama gitu. Misal seperti itu. Ini contohnya kalau lightly distribute gitu ya, jadi satu memori satu model, couplernya juga satu memori, komponennya model yang lain juga satu memori gitu ya. Nah ini kalau ini yang distributed gitu ya, jadi misal satu memori tapi dia juga untuk model 1, coupler model 2 gitu ya, kemudian memori yang lain juga sama seperti ini. Ini adalah contoh chart paralel climate model. Kemudian kalau ini gitu ya, ini yang distributed memori kedua gitu ya. Jadi yang memori yang hitam-hitamnya gitu ya. Jadi misal 3 memori untuk satu komponen model, ini mungkin untuk komponen yang lain, dan memorinya karena mungkin couplernya dipikirnya nggak begitu banyak membutuhkan memori, makanya dia cukup satu memori. Misal ini juga nggak apa-apa gitu ya, tergantung kalian modelernya gitu ya, tergantung kalian techniciannya. Ini misal yang dipakai sama Encar Climate System Model gitu ya, nggak jadi masalah karena kalian lebih tahu gitu ya bahwa coupler kalian itu kerjaannya susah nggak, kerjaannya berat nggak, dia butuh memori yang besar nggak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana gitu ya coupler ini bekerja gitu ya. Bagaimana coupler ini bekerja bila misal memorinya aja beda-beda, kemudian nodesnya berbeda, gridnya berbeda kayak gitu ya. Nah to be honest, karena tadi kita kan punya 3 coupler yang universal, ada MCT, ada ASMF, kemudian ada Oasis, dan punya satu yang eksklusif GFDL gitu ya. Cuman saya nggak mendapatkan referensi terkait 3 yang lainnya, dan yang saya dapat referensi itu MCT karena MCT ini yang lebih banyak digunakan gitu ya. Jadi saya di sini lebih ke bagaimana MCT bekerja gitu. Tapi sebenarnya sama aja sih gitu ya, sama aja scheme-nya gitu ya. Jadi kayak konsep yang digunakan tuh sama aja. Jadi di sini gitu ya, MCT itu adalah open source package gitu ya, yang dia menyediakan MPI gitu ya, masih ingat gitu ya, memory parallel interface ya kalau nggak salah, based communication between all nodes of a distributed memory modeling component system gitu ya. Jadi MCT ini adalah package yang dia tuh menyediakan memori parallel interface gitu ya, yang dapat digunakan untuk mengkonekkan atau mengkomunikasikan semua nodes yang digunakan gitu ya, yang digunakan oleh model gitu. Jadi seperti itu. Nah, basic idenya ada apa gitu ya? Ya dia mengirimkan data gitu ya, mengirimkan data yang hanya dibutuhkan oleh model gitu ya, untuk tiap-tiap grid. Jadi seperti itu. Nah, setiap komponen gitu ya pada MCT gitu itu harus tahu
decomposition of data array-nya gitu ya. Bagaimana sih yang tadi saya bilang infrastructure dari si nodes-nya, bagaimana dia bentuk nodes-nya, bagaimana dia grid point-nya tuh seperti apa, satu grid point itu dihitung sama nodes berapa, dia pakai memori berapa gitu tuh harus diketahui gitu ya sama si MCT. Kemudian si MCT ini juga harus membolehkan parallel data transfer gitu ya. Jadi kalau misal tadi gitu ya gridnya berbeda gitu ya, si MCT ini berhak gitu untuk regrid gitu ya, regrid from atmosphere model to ocean. Jadi kayak mengatur ulang gridnya gitu lah, istilah katanya seperti itu gitu ya, supaya tetap bisa saling berkomunikasi. Nah, main komponen dari MCT itu ada 3 gitu ya. Yang pertama GS map gitu ya. Jadi dia mendeskripsikan bagaimana decomposition dari infrastructure masing-masing modelnya. Misal kayak grid point ini segmennya berapa, nodesnya berapa, memorinya yang digunakan berapa, panjang segmennya berapa, kayak gitu. Nanti kita akan belajar lebih jauh lagi. Kemudian router pertukarannya gitu ya, jadi dia mendeskripsikan data transfer between GS map gitu ya, segmentation dari masing-masing model. Dan yang terakhir itu adalah atribut vektor, yakni dia menyimpan gitu ya, menyimpan pertukaran itu yang harus dipertukarkan itu seperti apa, kayak gitu. Agak ini ya ngawang gitu ya. Ya satu-satu lah kita coba gitu ya. Nah, misal seperti ini adalah GS map. Bagaimana sih GS map bekerja? Karena kan kita tadi punya 3 komponen gitu ya. Ini adalah komponen yang pertama, yakni GS map gitu ya, global segmentation map gitu ya. Misal atmosfernya itu dia punya 3 memori gitu ya. Dia menggunakan 3 memori. Nah, dalam satu memori itu dia mengakomodir 8, ini ada 8 grid, ini 8 grid, dan ini misal 4 grid gitu ya. Dan masing-masing grid kan punya number gitu ya. Tapi ini adalah contoh yang mudah. Kenapa saya katakan contoh yang mudah? Karena number gridnya sama gitu ya. Dan saya tidak menemukan contoh number grid yang berbeda. Karena kan tadi kita agree gitu ya, kita belajar gitu ya bahwa si coupler ini juga bisa meregrade, menginterpolasi gitu ya. Cuman saya memang tidak menemukan contohnya. Di sini yang saya temukan adalah ketika number gridnya sama. Cuman di sini gridnya itu terletak pada menggunakan memori yang berbeda gitu ya. Jadi misal seperti ini gitu ya. Infrastruktur dari atmosfernya dia memiliki 18 sih sebenarnya. 17 ya. 17 grid gitu ya. 1 2 3 4 5 6. Iya, 17 grid gitu ya. Nah, gridnya itu nah, dia dinamain seperti ini gitu ya. Nah, dia menggunakan memori 3 memori gitu ya. Di mana memori yang pertama dia itu antara grid 1 sampai grid 8 gitu ya. Jadi lengthnya itu 8. Kemudian yang kedua itu memori yang pertama gitu ya, memori 1 tadi kan 0, ini 1 gitu ya, startnya dari 9, gridnya juga 8, kemudian ini 4 sisanya kayak gitu, segmentasinya misal 3 gitu ya. Nah, sedangkan Ocean lebih detail lagi gitu ya. Jadi dia menggunakan decompositionnya itu berbeda gitu. Jadi sama-sama 17 grid tapi pembagiannya itu berbeda gitu. Dia lebih kecil-kecil gitu ya, memori yang digunakan gitu ya. Jadi segmentationnya lebih banyak. Misal gitu ya, segmentation pertama gitu ya, ini cuman ini doang. Kemudian segmentation yang kedua ini misal sama-sama di memori 0 gitu ya. Memorinya sama-sama 4 nih gitu. Ini memorinya 3 gitu ya, ini memorinya 4 gitu ya. Tapi di sini segmentasinya lebih kecil-kecil gitu ya. Untuk memori yang ke 0 gitu ya, itu segmentasinya misal 1 sama 2 5 6 9 10. Kemudian memori yang pertama itu 3 4 7 8 kayak gitu. Istilahnya pokoknya gini lah gitu ya. Jadi sama-sama punya 17 grid tapi alokasi memorinya beda, segmentasinya berbeda. Itu harus bisa dideskripsikan dengan baik oleh si couplernya gitu. Coupler harus tahu infrastrukturnya. Oh, oceannya tuh seperti ini, atmosfernya seperti ini, misal kayak gitu. Itu harus bisa
dideskripsikan gitu ya. Misal grid point 1 itu yang mengakomodir model maksudnya memori keberapa, misal seperti itu. Nah, kemudian setelah tahu infrastrukturnya, itu adalah router pertukarannya gitu ya. Bagaimana transfer datanya gitu. Transfer data antar masing-masing GS map gitu ya. Nah, di sini gitu ya tetap gitu. Yang 1 sama 2 ya ditukar sama 1 sama 2 gitu ya. Yang 5 sama 6 ya ditukar sama 5 sama 6, 9 sama 10 ya ditukar 9 sama 10 gitu ya. That's why di sini coupler itu kan kalau kita WRF gitu ya, dia kan perhitungannya setelah DX, DT gitu ya. Dia berubah secara spasial kemudian secara waktu gitu ya. Nah, kalau di sini kita punya dua model gitu ya, dia perpindahannya gitu ya, nggak hanya yang dihitung per DX, tapi dari DX ini gitu ya, itu naik dulu, dilempar dulu ke atas, baru turun ke bawah, pindah, turun lagi, naik ke atas, turun ke bawah, pindah. Jadi seperti itu. Jadi apa yang terjadi di ocean gitu ya, itu nggak selesai dulu kemudian pindah ke atmosfer, nggak seperti itu gitu. Tapi memang setiap gridnya gitu ya, habis dihitung satu grid pindah, naik lagi ke atas, setiap satu grid pindah, naik lagi ke bawah, misal seperti itu. Itu sangat timbal balik gitu ya, timbal balik. Jadi misal seperti itu, makanya penting banget untuk diketahui segmentationnya biar tahu gitu ya, memori ini pindah kemana, memori ini pindahnya kemana, grid ini dia yang responsible itu misal di mana gitu ya. Tapi tetap gitu ya, bahwa grid 1 ya ditukar di grid 1, grid 2 ya ditukar di grid 2, nggak mungkin grid 1 tukar sama grid 17 gitu ya. Makanya kita harus mengidentifikasi dulu gitu sebelumnya dia itu terletak di memori keberapa, dia segmentation keberapa gitu ya, misal seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah atribut vektor. Nah, atribut vektor ini dia ini yang lebih ke, kan tadi kan yang 1 ketemu 1, 2 ketemu 2 gitu ya. Nah, kalau misal gitu ya beda, kan tadi beda gitu ya, satunya memorinya di memori ke 0, satunya di memori ke 1, itu bagaimana gitu ya. Nah, sebelum dia ditukar gitu ya, misal ini ocean, ini adalah atmosfer gitu ya. Sebelum ditukar, ini adalah fungsi si couplernya gitu ya. Si coupler ini dia itu menyimpan gitu ya, menyimpan si datanya sebelum dipertukarkan. Misal si ocean gitu ya, kebalik, berarti ini atmosfer, ini adalah ocean gitu ya. Misal si atmosfer dia menggunakan satu memori gitu ya untuk 6 length gitu. Sedangkan tadi gitu ya yang ocean gitu ya, dia kebalik, salah bener tadi. Ini adalah ocean, ini adalah atmosfer gitu ya. Ini adalah ocean. Misal ocean gitu ya, dalam satu memori gitu ya, memori ke 0 gitu, dia menukarkan 6 grid gitu kan. Sedangkan kalau yang 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 atmosfer gitu ya, memori ke 0 dia menukarkan 8 grid gitu ya. Itu bagaimana gitu ya. Nah, di sini si coupler ini responsible untuk menamai gridnya itu sesuai dengan lokal indeksnya dia. Misal gitu ya, GS map value-nya itu kan gridnya itu adalah nomor 1, 2, 5, 6, 9, 10 gitu ya. Karena kan tadi bentuknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, kan tadi kayak gini gitu ya. Jadi 1, 2, 5, 6, 9, 10 kayak gitu kan. Itu kan beda gitu ya antar memorinya gitu ya. Nah, itu bagaimana? Itu si coupler gitu ya. Si coupler itu bisa menamai dengan indeksnya dia. Misal 1 1, 2 2, tapi di sini 5 dianggap grid 3. Kemudian 6 dianggap grid 4, 9 dianggap grid 5 gitu ya, 10 dianggap grid 6. Terus nanti dipertukarkannya ke atmosfer juga seperti itu. 1 itu nanti dia jadinya apa, 2 itu jadi apa. Jadi atribut vektor ini lebih kayak menamai si lokal indeksnya. Kayak gitu ya. Jadi tetap diurutin gitu. Tapi tetap gitu ya, tetap butuh manusia, karena manusia yang tahu segmentationnya seperti apa, dia dipertukarkan bagaimana kayak gitu. Oke. Selesai kita ngomongin tentang coupler model gitu ya. Kita ngomongin tentang tadi frameworknya. Terus ini yang terkait sama, ada nggak sih peraturan gitu ya terkait sama
si coupler ini gitu ya. Nah di sini setidaknya ada 3 gitu ya. Setiap grid pada grid point itu dinamai dengan unique integer. Jadi nggak ada itu yang namanya sama ya, nggak mungkin sih ada grid yang namanya sama, pasti gridnya juga namanya beda-beda gitu ya. Karena kalau kita pun belajar array gitu ya kan pasti ada 1, 2, 1, 3 namanya juga udah beda-beda gitu ya. Kemudian model yang dia menggunakan same grid must number points in the same way gitu ya. Jadi misal kalau tadi 17 grid sama 17 grid gitu ya, itu kalau bisa ya namanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 17 itu namanya sama kayak gitu. Nah kemudian komponen yang dapat dipertukarkan gitu ya, itu hanya data real dan data integer, nggak bisa data string gitu ya. Jadi data yang isinya titik koma atau enggak data integer yang bisa dipertukarkan kayak gitu. Jadi kalau headernya atau misal tipe data yang dia bukan real dan integer, dia tidak bisa dipertukarkan gitu ya. Nah pertukarannya tadi di atribut vektor tadi gitu ya, yang dia menamai grid pointnya sesuai dengan lokal indeksnya gitu ya. Nah kemudian nah ini feature dari coupler model tadi yang saya bilang, contoh yang tadi saya berikan itu contoh yang mudah karena bentuk gridnya sama gitu. Tapi di sini dibilangnya gitu ya, apapun berapapun number of komponennya, berapapun jumlah gridnya, bagaimanapun dekomposisi atau infrastructure dari si model segmentationnya, prosesornya itu berapa per komponen, itu bisa. Semua itu mungkin selama kalian bisa mendeskripsikan di couplernya. Jadi makanya gitu ya, agak sakit kepalanya itu adalah kalian jadi di sini belajar 3, kalian harus belajar segmentation model A, kalian belajar segmentation model B, dan bagaimana menggabungkan antara dua model tersebut gitu ya. Everything's possible gitu ya. Makanya kita belajar tentang vektor, kita belajar tentang matriks gitu ya, supaya kita paham bagaimana cara pertukarannya. Nah untuk MCT user gitu ya, nah ini sudah banyak digunakan sama model-model model-model yang umum gitu ya. Dia bisa digunakan untuk WRF, ROM, SWAN gitu, WaveWatch 3 gitu ya. Nah in the next slides gitu ya, kita akan belajar bagaimana sih so far gitu ya update terkait sama penggunaan si coupler model ini kayak gitu. Oke, first one gitu ya. Apa aja sih variabel yang dipertukarkan gitu ya? Karena kan tadi kan nggak semua variabel itu dipertukarkan, tapi variabel yang memang keduanya itu ada gitu. Misal ini adalah punyanya Zambon tahun 2014 gitu ya. Dia menggabungkan 3 model gitu ya, yakni WRF, SWAN sama ROMS gitu. Apa bedanya? Kalau WRF kalian tahu gitu ya. WRF berarti ya seperti itu, terkait model atmosfer. SWAN berarti dia terkait gelombang laut dangkal gitu ya. Sedangkan kalau ROMS itu lebih ke dynamic sea ocean-nya. Jadi seperti itu. Nah yang dipertukarkan apa gitu ya, misal WRF ke SWAN, dia pertukarnya apa? WRF ngasih angin, karena angin dibutuhkan untuk SWAN gitu ya. SWAN ngasihnya apa? Si surface roughness gitu ya. Misal dia roughness itu apa sih, kayak kekasaran gitu, karena itu nanti terkait sama ini kan gesekan gitu ya, sama si surface kan. Kalau di laut gitu ya, itu kan ada albedonya juga gitu ya, itu juga diperhitungkan. Kemudian antara SWAN ke ROMS itu banyak gitu ya, surface dan bottom wave direction, ketinggiannya, kemudian breakingnya, dissipation dan sebagainya gitu ya. Kemudian ROMS ke dia ngasihnya apa? Bathymetry, angin gitu ya. Kemudian ROMS ke WRF ngasihnya SST gitu ya. Misal WRF ke ROMS dia ngasihnya apa? Netted flux, misal seperti itu. Nah kemudian ini yang tahun 2017 gitu ya, dia menggunakan MCT. Ini antara SWAN sama WRF gitu ya. Ideanya lebih simpel, kalau tadi agak lebih kompleks, ini lebih simpel gitu ya. Jadi WRF ngasih ke SWAN itu adalah angin gitu ya. Jadi anginnya enggak yang, kan kalau kalian kemarin kan makanya adalah ya udah data hasil angin model itu yang kemudian dimasukkan jadi inputan. Nah kalau di sini enggak gitu ya. WRF-nya ngitung anginnya berapa gitu ya. Terus hasil dari angin itu gitu ya, di grid itu langsung dipakai untuk perhitungan siswan. Jadi langsung kayak ya benar-benar couple gitu ya. Jadi benar-benar kayak menghitung di atmosfer bagaimana pindah gridnya terus dinaikkan ke atas dan sebagainya. Jadi nggak yang tiba-tiba hasil WRF digunakan untuk
inputan si Swan gitu. Kemudian Swan ngasih ke WRF itu misal kayak tinggi gelombangnya, kemudian periodnya, kemudian roughness-nya, misal kayak gitu. Kemudian ini tahun 2018 gitu ya. Tahun 2018, kalau tadi couplernya MCT, ini couplernya adalah ESMF gitu ya. Dia antara WRF sama mid GCM. Saya juga kurang ngerti sebenarnya gitu ya. Mid GCM ini apa gitu ya. Cuman di sini gitu ya, dia lebih kayak regrading juga gitu karena beda number of grade-nya gitu ya, yang dipertukarkan juga lebih banyak gitu ya. Misal antara ini ke WRF gitu ya, dia ngasih SST, ngasih Ocean gitu ya. Kemudian dari ini ke sini dia ngasihnya apa gitu ya, needed flux dan sebagainya. Kemudian ini yang tahun 2018 juga, dia covernya pakai Oasis. Tadi kan ada 3 ya, Oasis, ESMF, kemudian MCT. Itu kan lebih universal, dia bisa digunakan untuk banyak model. Dan ini contoh 3 publication gitu ya, 3 publikasi yang menggunakan coupler yang berbeda-beda gitu ya. Nah di sini misal dia menggunakan WaveWatch 3, kemudian Oceanic modelnya pakai Croco, dan dia atmospheric modelnya nggak pakai WRF sih, tapi kayak meso non hydrostatic model kayak gitu ya. Nah itu yang dipertukarkan juga berbeda gitu ya. Misal kayak WaveWatch 3 gitu ngasihnya ke mana namanya, ke surface model itu adalah significant wave height-nya. Kemudian si mesonya ngasih ini anginnya, misal seperti itu. Nah ini yang paling baru gitu ya, update tahun 2019. Ini dia mempertukarkan antara ROMS Ocean model sama WRF-nya gitu ya. ROMS ngasih ke dia apa, SST gitu ya. Nah WRF ngasih ke dia banyak gitu ya. Ini flux radiasinya, kemudian evapotranspirasi sama presipitasi, kemudian wind stress gitu ya, evaporation, wind stress dan sebagainya gitu ya. Mungkin kalau kalian belum pernah mendengar ROMS gitu ya, jadi dia tuh ocean model gitu, dia memperhitungkan arus, dia memperhitungkan flux gitu, jadi dia lebih ke ocean dynamics gitu ya, nggak hanya wave modelnya aja. Dan to be honest, saya nggak tahu sih ya, karena ini terakhir kali saya komunikasi dengan lead bank gitu ya. Jadi ada satu pegawai gitu di lead bank, itu lebih ke climate sih gitu ya. Beliau itu get into banget terhadap ROMS, dan dia tuh interest ke coupler model ini, tapi memang so far belum bisa sih gitu ya, karena memang keterbatasan memori, keterbatasan pengetahuan juga gitu ya. Tapi lebih banyak ke memorinya sih, karena kan nggak main-main gitu ya, karena WRF pun itu butuh banyak memori, kemudian ROMS itu juga butuh banyak memori, dan couplernya itu juga another story gitu ya. Tapi bapaknya itu pemain di ROMS gitu ya, jadi beliau mengembangkan ini. Cuman saya nggak tahu sih sekarang update-annya bagaimana. Terakhir saya ngobrol sama beliau itu tahun 2019 gitu ya. Cuman ini nice to know gitu ya, for you yang mungkin interest atau mungkin mau expand your interest, expand your capability gitu ya, yang mungkin nggak hanya pengen tahu atmospheric modeling, tapi juga pengen sea air interaction-nya itu seperti apa gitu ya, boleh kepo terkait model ROMS. Jadi misal seperti itu. Ini juga free gitu ya, tapi agak lebih gimana ya, nggak se-free WRF gitu. Nah jadi dia ada komponen dan ada beberapa model yang kita tuh harus kayak, bukan beberapa komponen sih, kayak kita harus daftar gitu loh. Tapi forumnya lumayan oke sih si ROMS gitu. Saya pernah pergi ke sana dan forumnya cukup aktif meskipun nggak seaktif WRF gitu. Oke, we come up to the summary. Nah, konsep dari model itu ya, coupling model itu adalah bringing together all the various discrete components to create coherent model gitu ya. Jadi dia membawa semua gitu ya, apa yang nggak ada atau mungkin apa yang diperlukan untuk menjadi satu kesatuan model kayak gitu. Makanya dia nggak hanya menggabungkan antara dua model yang literally berbeda, tapi juga mikro dalam komponen model itu sendiri gitu ya. Ketika dia berkesinambungan itu juga dianggap sebagai coupling gitu ya, coupling model. Nah kemudian can be
maksudnya selain dari komponen itu kita juga bisa menggabungkan antara dua model yang berbeda, dimana misal antara ocean sama atmosfer, atau another modeling system gitu ya, yang terkait sama land, glacier, sea ice, atmospheric chemistry, and ocean biogeochemistry. Makanya tadi ada yang namanya koas gitu ya, koas tuh terkait sama sedimen, ada yang namanya ROMS gitu ya, karena memang banyak sekali gitu yang bisa dikaplingkan, karena balik lagi ya Tuhan itu Masya Allah banget gitu ya. Jadi sebenarnya yang ada di bumi ini tuh saling berkaitan gitu ya. Itulah that's why namanya sekarang instead of like atmospheric modeling gitu ya, orang-orang tuh lebih ke earth system modeling kayak gitu. Nah, biasanya bisa ditransferkan itu adalah momentum massa energy exchange. Meskipun dalam aplikasinya tadi kita lihat gitu ya, variabelnya tuh lebih beragam gitu ya, nggak hanya ini, tapi mostly terkait ini gitu ya, equationnya. Kemudian untuk menggabungkan itu kan kita butuh coupler gitu ya. Nah, coupler fungsinya ada dua gitu ya. Comment sama control, comment and control, dan kemudian kedua adalah data flow, yang itu ya dianggap sebagai move data from a model yang dia punya dan yang dia membutuhkan. Kayak tadi misal WRF punyanya angin gitu ya, angin di exchange gitu ya, dimasukkan sebagai data inputan untuk si waveforce-nya ngasih apa gitu, misal tadi roughness gitu ya, kekasaran dari permukaan laut, misal seperti itu. Nah, untuk minor functionnya banyak, misal kayak menginterpolasi, kemudian menghitung data yang dibutuhkan model yang satu dan yang mungkin yang nggak punya model yang model yang lain nggak punya, kemudian dia mengontrol model integration dan juga memastikan conservation-nya yang tadi seperti saya bilang, misal fluxnya satunya watt per meter kubik gitu ya, watt per meter persegi, yang satunya misal kilogram per apa, itu bisa untuk konservasi, memastikan konservasi atau satuannya, misal kayak gitu. Nah, terlepas dari banyaknya contoh MCT, contoh coupler gitu ya, ada Oasis, SMF, dan MCT gitu ya, tapi kita tadi lebih banyak belajar terkait dengan MCT-nya gitu ya. Nah, MCT sendiri itu ada 3 komponen yang utama gitu ya, yakni GSMap, itu mendeskripsikan decomposition, bagaimana infrastruktur dari si model, kemudian router, bagaimana dia mendeskripsikan data transfernya kayak gitu ya, kayak tadi gitu ya, misal memori ini itu keberapa, di mana letaknya kayak gitu, sama yang terakhir atribut vektor. Jadi dia punya hak untuk menamai sesuai dengan lokal indeksnya, karena kan tadi meskipun grade 1 ketemu grade 1 gitu ya, cuman kan beda memorinya itu bikin chaos gitu ya, supaya nggak chaos makanya dia dinamai sesuai dengan lokal indeksnya. Jadi seperti itu. Jadi sekian video pembelajaran terakhir di semester ini. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Insya Allah kita bertemu di online meeting minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.